Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. PT KAI Komuter atau PT KCI resmi memberlakukan perubahan rute jadwal perjalanan kereta rel listrik atau KRL seiring pelaksanaan switch over ke-5 di stasiun Manggarai mulai Sabtu 28 Mei 2022. Dan pemberlakuan rute baru ini sebagian masyarakat masih bingung hingga mengakibatkan antrean panjang di peron. Hari pertama pengoperasian rute KRL baru, kepadatan antrean penumpang KRL terlihat di sejumlah peron di stasiun Manggarai. Seperti di peron 12 dan peron 13 yang mengarah ke arah Bogor, Depok, Nambo, serta peron 6 dan peron 7 yang berasal dari arah Bekasi, Cikarang. Sejumlah penumpang mengaku bingung dengan adanya pemberlakuan rute baru KRL. Bahkan masih banyak di antara mereka yang tak mengetahui pemberlakuan rute baru ini. Mereka mengaku perubahan rute baru menyebabkan kedatangan kereta menjadi lebih lama, sehingga terjadi antrean panjang di peron. Tahu Mas, soalnya kurang ada sosialisasi kayaknya. Tadi mau ke Jatinegara, cuman ada dikit bingung karena dari arah Bogor ke Jatinegara langsung biasanya ada, tadi kayaknya nggak ada. Depan saya lebih ruwet. Kalau ini aja antrian untuk masuk ke tangga, itu sudah stuck ini. Justru itu baru tadi pas tanya sama petugasnya katanya sekarang udah harus transit di Manggarai semua gitu loh. Ya bingung lah. Untuk mengantisipasi antrean panjang penumpang pada hari kerja, PT KCI akan memberlakukan sejumlah hal, seperti memaksimalkan headway atau jarak waktu kedatangan antar kereta khususnya dari arah Bekasi sampai ke Jatinegara. Pada hari kerja nantinya headway akan dimaksimalkan menjadi 7 menit saja, dari sebelumnya 15 menit. Selain itu PT KCI juga akan menambah petugas untuk mengarahkan masyarakat yang belum mengetahui rute baru ini. Untuk hari kerja kita operasionalkan 1054 perjalanan dan kita sudah menyiapkan feeder di jam-jam sibuk untuk kita bisa meminimalkan kepadatan yang ada di stasiun. Sehingga dengan adanya 3 feeder dan 1054 perjalanan dan membuat headway perjalanan seperti dari Bekasi dari 15 menit itu menjadi 7 menit. PT KCI memprediksi kepadatan antrean penumpang KRL akibat adanya pola rute baru ini akan terjadi hingga 2 minggu ke depan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memperhatikan rute baru, yakni bagi pengguna KRL dari arah Cikarang, Bekasi, harus transit di stasiun Manggarai terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke arah stasiun Sudirman, stasiun Tanah Abang, stasiun Angke, Pasar Senen, hingga Kampung Bandan. Sementara untuk jalur Bogor menuju Jatinegara dan Kampung Bandan akan dinonaktifkan. Adi Dwinanda, Urip Handoyo, Jakarta. PT KAI Komuter atau PT KCI resmi memberlakukan perubahan rute jadwal perjalanan kereta rel listrik atau KRL di stasiun Manggarai mulai 28 Mei kemarin. Ya, jika di tanggal 28 kita lihat antriannya begitu luar biasa ya, karena masyarakat belum terbiasa. Dan untuk mengetahui situasi secara langsung terkini di stasiun Manggarai, Jakarta, ini setelah adanya switch over beberapa relasi perjalanan, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Ayu Rahmawati. Good morning Ayu. Ayu, mungkin bisa Anda jelaskan apakah kejadian di tanggal 28 kemarin juga terjadi di hari ini di mana penumpukan penumpang luar biasa di peron? Good morning Alfian dan juga Sarah. Ya, memang kalau kami dari sejak sekitar pukul 6 tadi pagi sudah memantau dari stasiun Manggarai ini memang terjadi penumpang atau kuantitas dari penumpang KRL yang cukup tinggi. Namun demikian kalau dibandingkan dengan hari Sabtu lalu, kami tidak melihat antrian yang cukup padat atau sehingga membentuk lautan manusia seperti itu. Memang dari tadi banyak sekali masyarakat yang ingin bergerak ke arah Jakarta, terutama dari arah Bogor dan juga Depok maupun juga dari Cikarang. Tetapi kami dapat melihat bahwa headway atau selisih atau jarak antara kedatangan kereta ini sangat cepat. Jadi memang kalau misalkan tadi ada antrian di belakang saya baru saja mungkin sekitar 2 menit yang lalu, saat ini sudah mulai kosong dapat dilihat juga karena keretanya sangat banyak sekali yang datang sejak tadi. Dan kalau kita melihat juga bagaimana Alfian dan Sarah kondisi saat ini di lapangan, tadi saya juga memantau dari lantai 2 di mana ini baru saja terjadi peralihan rute atau switch over ke-5 di stasiun Manggarai ini. Memang masih banyak penumpang yang bingung sehingga tadi di lantai 2 sendiri banyak sekali petugas yang berjaga-jaga bahkan membawa papan pengumuman untuk bisa mengarahkan
bahkan masyarakat langsung yang masih kebingungan. Contohnya dari peron di lantai 2 nomor 10 hingga 13 ini masyarakat yang menggunakan KRL dari arah Bogor, Depok dan juga Nambo ini yang tadinya bisa langsung ke arah Tanah Abang dan Angke tanpa harus transit, sekarang mereka harus transit dulu di stasiun Manggarai, kemudian mereka harus turun terlebih dahulu ke lantai dasar dan nanti mereka harus menuju ke peron 6 dan 7 tempat saya berdiri saat ini untuk bisa melanjutkan perjalanan ke arah Tanah Abang dan juga Angke. Begitupun dari arah Cikarang ini juga mereka harus melakukan transit terlebih dahulu di stasiun Manggarai yang tadinya bisa langsung ke arah Jakarta Kota. Mereka juga harus menuju ke peron 6 dan 7 untuk bisa melanjutkan perjalanan Sarah dan juga Alfian. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa dengan masyarakat yang bingung tadi, ini sudah ada beberapa antisipasi yang dilakukan oleh pihak KAI komuter sendiri. Dan tadi kami juga melihat di depan sempat ada pasukan atau juga sempat ada TNI berseragam yang berjaga dan juga dari Brimob itu sendiri agar tidak terjadi penumpukan karena memang kita mengetahui ini baru selesai atau baru melandainya pandemi COVID-19 dan diharapkan tidak terjadi penumpukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan juga Alfian dan Sarah, kalau Anda bertanya sebenarnya apa sih tujuan dari switch over kelima di stasiun Manggarai ini, sebenarnya ada beberapa. Yang pertama adalah pastinya untuk meningkatkan kualitas layanan dari komuter lain itu sendiri karena kita mengetahui ini sebagai salah satu transportasi massal yang dipakai oleh masyarakat bergerak terutama dari wilayah Jabodetabek. Kemudian juga sebenarnya switch over ini bertujuan untuk mengembangkan double track atau DDT antara Manggarai Cikarang yang ini juga menjadi salah satu dari proyek strategis nasional. Kemudian dengan switch over ini nantinya persilangan antara KRL akan berkurang. Jadi ini akan membuat masyarakat bisa bergerak dengan mobilitas yang lebih safety dan juga lebih aman dan kecepatan kereta juga nantinya akan bertambah. Jadi biasanya kalau misalkan kereta itu melaju sekitar 70 km per jam, dengan pengurangan persilangan jalur ini bisa naik kecepatannya hingga ke 90 km per jam. Namun lagi-lagi yang harus kami tekankan adalah bagaimana sosialisasi ini bisa diterapkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak bingung, terutama dari arah Bogor dan juga Cikarang yang sekarang harus transit terlebih dahulu karena tadi memang banyak penumpukannya terjadi bukan karena mereka menunggu kereta, tetapi penumpukannya terjadi karena mereka harus mencari petugas dan bertanya di mana mereka harus transit dan peron-peron mana saja yang harus mereka datangi untuk bisa menaiki kereta ke tujuannya. Sarah dan juga Alfian. Baik Ayu, kalau misalnya kita ngomongin skenario nih kan kita berpikir yang terburuk saja. Kalau terjadi penumpukan gitu, skenarionya seperti apa Ayu? Ya, Sarah dan juga Alfian, untuk skenario saat ini dari tadi kami juga bertanya kepada pihak stasiun sendiri, sebenarnya mereka belum membuat skenario-skenario tertentu selain dengan headway yang memang dipercepat atau penambahan kereta. Jadi dari yang sekitar 15 menit sekarang tadi kalau kami hitung sekitar 7 hingga 9 menit sudah ada kereta yang datang di sini. Tapi ini juga disarankan kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan terutama yang mengejar waktu untuk bekerja di pagi hari seperti saat ini untuk terus mengupdate secara real time bagaimana pergerakan dari kereta dan bagaimana sistem dari rute yang baru diterapkan di stasiun Manggarai ini di krl.co.id dan juga bisa mengakses di aplikasinya yaitu KRL Access dan ini memang disarankan untuk bisa menghindari penumpukan-penumpukan yang terjadi di berbagai stasiun dan diharapkan ini tidak terjadi lagi seperti yang kemarin hari Sabtu sempat terjadi. Tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa petugas yang ada di sini. Mereka mengatakan dengan adanya rute baru ini dilihat sebenarnya para pengguna KRL justru mereka ini lebih awal datangnya dan mereka menggunakan KRL karena mereka takut terjadi penumpukan sehingga saat ini sekitar pukul hampir 8 waktu Indonesia bagian Barat memang terjadi banyaknya penumpukan seperti sekarang saat ini terjadi banyak penumpang yang sedang turun kereta karena memang baru saja ada kereta yang datang tetapi sebenarnya saya lagi-lagi bisa mengatakan ini tidak terjadi lama karena banyak sekali kereta yang datang dan masyarakat juga belum mengantri atau membentuk lautan manusia seperti yang diberitakan sebelumnya. Sarah dan juga Alfian. Oke, baik. Terima kasih Ayu Rahmawati melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta.
Jadi kalau kita lihat bahwa sebaliknya masyarakat pengguna KRL ini harus bisa mengantisipasi lebih jauh waktunya ya. Kalau memang terburu-buru mungkin bisa lebih awal untuk berangkat. Jadi time managementnya tuh harus pas gitu kan, dan bisa melihat jadwal kereta secara real time itu harus diupdate. Harus diupdate terus karena kan dari atas turun ke bawah naik lagi dan sebagainya, itu kan effortnya luar biasa. Benar banget. Jadi berangkat lebih awal biar nggak ada penumpukan. Dan sepertinya kalau misalnya kita lihat dari laporannya Ayu dan juga berita pada Sabtu lalu, ini sudah terjadi penurunan lautan manusia gitu ya. Karena memang dipangkas headover-nya. Oke, baik. Sesaat lagi Good Morning masih akan hadir dengan informasi sejumlah rekomendasi bagi Anda yang mungkin sudah ingin memulai berbisnis. Nah, salah satunya nih, buat ibu-ibu di rumah nih mungkin ya, ada rekomendasi bisnis makanan ringan. Nah, informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Good Morning.